pemakaman rencana pemakaman Riza Ramli 4 Januari 2024. Dulu kenal sama Rizal di mana ya? Saya 1M. Oh, 1M. Tapi jangan ditanya M berapa, saya lupa. Oh gitu ya? Dia sering ngajarin saya teman-teman. Oke. Dulu waktu lapang basket sering muncul juga? Sering apa? Di lapang basket waktu orasi? Enggak, saya enggak. Enggak pernah ya? Waktu itu saya di Amerika. Oh, aduh, tahun berapa? Saya cukup lama bolak-balik di Amerika, tinggal 5 tahun, kemudian 3 tahun lagi. Kok bisa kuliah, bisa bolak-balik? Itu udah selesai kuliah. Loh, kalau yang di itu kan belum selesai. 78 udah selesai? Belum. Udah ikut kita kan, nggak ikut. Belum. Yang belum selesai kita. Kalau gua jelas 80-an. 78 belum lah. Kapan sudah selesai? Hah? Kok bisa? Berarti pinter banget ya. Loh, kita 78 tuh masih 3 tahun lagi. Enggak, saya nggak pintar. Saya normal. Normal tuh 80. Nah, itu. Dan saya lama karena saya sembari kerja. Lalu ketika tahun 2008 saya sudah kerja belajar. Jadi udah nggak ada tuh ya? Udah ke Iwako, udah ke Belanda. Enggak, di Sulanjana kantornya, tapi nggak ada waktu buat main. Terus pesan-pesan buat Pak Rizal gimana? Almarhum. Ini belakangan itu ya setahun belakangan kita sering WA. Ada banyak hasil dari almarhum. Ya ada aja lah, panjang ini hanya macam-macam. Nah, kalau saya tentu saya mendoakan Soalnya pakai timer. Ayo, 10 detik kan? Nah, ini. Bos harus turun tangan nih. Lu mesti ke sini nih. Apa kemana ikat ini? Apa? Kalau itu dia kelihatan, kameranya lapor mana ikat dulu? Kamera siapa tuh? Kameranya? Kita ya? Itu mau juga yang mana? Awas masuk lubang ya. Dulu ketemu sama Yos. Tempatnya Pak John, Pak Edo. Belum pergi ya. Woi, halo. Bangsa. Harun Arwahid. Ya. Oh iya. Tamiang.
Mobil keluarga ke Pepetin. Mobil keluarga Pepetin. Udah bawa Bismillah ala millati Rasulillah. La ilaha illallah. Sudah dimiringkan, Pak? Baik. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dari kepala dulu. Yang dari salah satu bisa naik. Yang sedang memasang papan untuk penutup jenazah almarhum Pak Rizal Ramli adalah putra beliau, Mas Ipo. Yang lain mohon mundur dulu sebentar untuk menghindari cangkul ya, ada cangkul. Pelan-pelan Bapak Ibu. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah kita, abang kita, Bapak Profesor Dr. Haji Rizal Ramli almarhum, dan pada hari ini telah dilakukan dan telah kita doakan. Nanti di pemberi juga akan ada doa terakhir sebelum kita meninggalkan prosesi pemakaman ini. Sebelum prosesi selanjutnya, kami persilakan keluarga almarhum, yaitu Mbak Dita, kami persilakan untuk memberikan kata untuk pemakaman ini, lalu dilanjutkan dengan harian berikut. Dari saya pribadi ya, ini saya akan sampaikan. Ini ada lucunya juga. Jadi ketika Bapak meninggal dunia, saya baca ini saya menanyakan. Karena ceritanya tuh salah satunya adalah teman-temannya saling menyalahkan ini kenapa tidak tahu gitu ya. Jadi ya Allah diberikan apaan gitu. Jadi saya tertawa. Ya, Bapak meninggal aja masih umur gitu ya. Beberapa hari ini saya merasa rumah dan semua hal yang terjadi itu sebenarnya adalah perayaan terhadap hidup bapak saya. Itu yang saya rasakan. Jadi walaupun saya sedih, tentu saja kita semua sedih kehilangan bapak. Sebenarnya ketika bapak dipanggil Allah, salah satu hal yang saya ucapkan selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah alhamdulillah. Saya merasa alhamdulillah. Dan beberapa hari gitu ya, memang di dalam hati saya rasa yang paling besar adalah rasa syukur, gitu ya. Rasa yang paling besar adalah rasa syukur. Puncaknya kemarin malam,
saat setelah Isya, saya bahagia, saya menangis bahagia, alhamdulillah. Karena di rumah memang tamu datang terus menerus ya, dari pagi ada pejabat, ada tokoh dan sebagainya. Tapi yang paling membuat saya berbahagia itu adalah setelah Isya kemarin, karena yang datang adalah warga-warga biasa, yang orang-orang yang Bapak perjuangkan adalah orang-orang biasa. Jadi saya menangis karena saya ya alhamdulillah gitu. Kok rumah tiba-tiba seperti ini gitu ya, itu satu hal. Ketika Bapak di rumah sakit itu beberapa bertanya gitu, kita dibawa ke luar negeri aja gitu ya, ke Singapura aja. Ada satu buku Bapak belum judulnya Memilih Indonesia gitu ya. Dan ketika Bapak memilih, kami akhirnya memilih di Cipto karena memang keadaan gitu ya. Saya tiba-tiba merasa Bapak memang memilih Indonesia gitu. Di Cipto Mangunkusumo adalah rumah sakit pertama di Indonesia gitu ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Seperti itu. Mungkin saya akan menyampaikan satu cerita yang mungkin teman-teman bahkan adik saya sendiri belum tahu gitu ya. Jadi sebelum Bapak dipanggil, persis di hari yang sama, ada seorang sahabatnya yang berkunjung ke rumah sakit gitu ya. Dan menyampaikan sesuatu kepada Bapak gitu ya, sebelum dia dipanggil, 2 jam sebelum dia dipanggil. Dan saya tidak akan menyampaikan semuanya, tetapi salah satunya adalah gini, udah Jal, tugasmu udah selesai. Indonesia akan baik-baik saja, karena rakyatnya itu adalah kuat, karena rakyatnya kuat. Jadi kamu tenang aja. Di hari itu Bapak dipanggil setelah sahabatnya menyampaikan hal tersebut. Saya merasa sangat bersyukur. Kemarin itu juga saya melihat di rumah itu memang seperti hidupnya gitu. Orang yang datang itu dari yang paling kanan sampai paling kiri mungkin ada di situ. Dari yang sangat beragama segala jenis ada di situ, dari segala kalangan, dari yang miskin sampai mungkin yang sangat berlimpahan harta gitu ya. Dari yang segala jenis pandangannya dan sebagainya. Bahkan saat pengajian, di satu lagi pengajian, kayaknya di sebelah lagi ada rapat aktivis itu, di sebelah sana. Jadi ada, hidupnya memang seperti itu. Bapak saya lihat bisa masuk ke semua kalangan, bahkan bisa bergaul dengan siapapun, termasuk orang yang mungkin berbeda pandangan, benar-benar merasa seperti sahabat. Dan itu saya lihat semuanya mengungkapkan itu, dan sampai hari ini, sampai detik ini pun perasaan yang paling dalam yang saya rasakan adalah satu, rasa syukur, dan rasa kedua adalah rasa cinta saya yang sangat besar terhadap Bapak saya, dan juga rasa cinta teman-teman. Dan saya kemarin ketika Profesor Din Samsudin itu berdoa, saya sangat senang karena Profesor benar ya Din Samsudin, karena Profesor Din Samsudin tidak hanya berdoa untuk Bapak saya, tetapi berdoa juga untuk bangsa ini. Dia mengatakan mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang baik dan dijauhkan dari pemimpin yang buruk gitu ya. Jadi Bapak saya itu dirinya itu udah menyatu ya, dia udah bukan dirinya sendiri saja tetapi bangsa ini. Dan saya di pengajian itu yang saya rasakan gitu ya, bahwa doanya bukan hanya untuk Bapak saya tapi untuk bangsa ini, dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi terima kasih untuk semua yang mewujudkan hal ini. Saya juga ingin mengungkapkan maaf apabila ada kata-kata dari Bapak saya yang mungkin menyakiti. Saya mau kasih tahu ya, kalau ada yang pernah dimarah-marahin sama Bapak saya, ada beberapa. Satu, brengsek banget. Atau kedua, kemungkinan sangat potensial, sangat cerdas, dan Bapak saya melihat potensinya. Jadi semakin dia melihat seseorang itu potensial, dia semakin galak ya. Jadi dia akan semakin marah-marah, akan semakin ditekan, sampai orang itu benar-benar potensinya tumbuh luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan masuknya yang kedua ya, bukan yang pertama tadi ya. Jadi mohon maaf, sebelum Bapak saya meninggal, saya sempat membahas ini surat ini Wal Asri. Saya katakan, saya kalau dengar surat Wal Asri ingat Bapak, karena di situ adalah terakhirnya itu apa? Wal Asri, nah di sana
watawasau bil haqqi watawasau bis. Mari saling menasehati dalam yang hak, dalam kebenaran kan, dan saling menasehati dalam kesabaran. Bapak saya sabarnya kelihatannya nggak sabar, tapi aslinya dia sabar untuk memperjuangkan cita-cita gitu ya. Itu. Kalau saya mohon maaf tadi ya apabila ada kesalahan, tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila ada utang atau piutang yang masih belum selesai, mohon menghubungi ya. Nanti mohon menghubungi adik saya, insya Allah akan kita urus gitu ya secepat mungkin. Mari kita bersama-sama meneruskan dengan cara kita sendiri masing-masing gitu ya, berjuang untuk bangsa ini dengan cara masing-masing. Saya juga sempat bilang sebelum Bapak meninggal, Bapak tenang aja, Bapak murid-muridnya udah banyak dan memang nggak sering Bapak, nggak seberani Bapak, nggak segila Bapak, tapi banyak juga yang saya memperjuangkan kebenaran dengan caranya masing-masing. Terima kasih banyak.